Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, hari ini kita akan mempelajari 3 muatan mata pelajaran, yakni yang pertama ada PPKN yang akan mempelajari tentang penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Dan untuk yang kedua yakni muatan mata pelajaran SPDP yang akan mempelajari tentang seni patung, dan yang terakhir yakni mata pelajaran IPA yang akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, masih ingatkah kalian bunyi sila Pancasila dari 1 sampai 5? Pasti ingat dong. Nah, untuk yang kali ini kita belajar tentang penerapan sila Pancasila, sila pertama dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, diperhatikan pada gambar di sini ada ibu guru yang sedang menjelaskan kepada murid-muridnya. Kemudian berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Ada 4 nilai. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Yang ketiga, ada mengakui kebebasan memeluk agama. Serta yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nilai-nilai yang pertama yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Kita diberikan Tuhan kehidupan, bisa bernafas, bisa berjalan, dan bisa melakukan apapun itu atas kehendak Tuhan. Maka kita harus wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mensyukuri segala yang ada di alam semesta dengan cara apa? Yaitu dengan cara tidak merusak lingkungan, kemudian memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kita dengan baik. Kemudian yang ketiga ada mengakui kebebasan memeluk agama. Nah, misalnya kita berada di lingkungan yang berbeda agama, kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai. Misalnya si Ani beragama Kristen, kemudian kita beragama Islam. Nah, kita tidak boleh mencemooh agama yang lain, kita harus menghormatinya. Nah, yang keempat juga menyambung pernyataan nomor 4 yakni menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Meskipun berbeda agama, tetapi kita harus tetap saling berteman dan menghargai satu sama lain. Nah, selanjutnya untuk sila Pancasila yang kedua yakni mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nah, diperhatikan pada gambar, di sini ada posko banjir. Di sini ada Andi bersama teman-temannya sedang menyalurkan bantuan kepada korban banjir. Nah, berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yang ada 5. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Jadi meskipun pekerjaannya berbeda-beda, ada yang petani, ada yang nelayan, tetapi derajatnya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian yang kedua ada mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Nah, ini menyambung dari nomor 1 tadi, yaitu setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Misalnya memiliki hak hidup, memiliki hak mempunyai tempat tinggal, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, dan kewajibannya juga sama, kewajibannya menjaga lingkungan, menjaga persatuan dan kesatuan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, mengembangkan sikap tenggang rasa ini maksudnya apa? Maksudnya ketika, seperti ada pada gambar, ketika ada bencana banjir, nah kita memiliki sifat tenggang rasa, yaitu ikut merasakan kesedihan, ikut merasakan penderitaannya. Misalnya dengan cara ini, dengan cara memberikan bantuan, memberikan semangat kepada korban banjir, seperti itu. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia. Nah, ini sudah jelas bahwa kita harus saling menyayangi, tidak boleh bertengkar, meskipun berbeda pendapat, tetapi kita harus saling menghormati.
Yang kelima ada gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ini juga digambarkan pada gambar ini, memberi bantuan kepada korban banjir. Misalnya juga membantu tetangga yang sedang kesusahan atau menolong sesama manusia, atau membantu tetangga yang sedang membangun rumah dan lain-lain. Selanjutnya yakni muatan SPDP tentang mengenal karya seni patung. Nah, kalian pasti sudah pernah melihat patung ya. Nah, diperhatikan pada gambar di sini ada patung siapa ini? Patung presiden kita yang pertama beserta wakilnya yakni Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, patung, apa sih patung itu? Nah, patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Nah, fungsi patung itu apa saja sih? Nah, fungsi patung itu yang pertama ada sarana ibadah untuk agama tertentu. Yang kedua ada mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga ada pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, penghias bangunan, taman atau tempat lainnya. Serta yang kelima, dinikmati keindahan bentuknya. Jadi ada 5 fungsi patung. Kalian bisa juga dilihat di bukunya. Buka bukunya di halaman 12. Nah, sekarang tugas kalian yaitu kerjakan di halaman 12 nomor 1 sampai 3. Ditulis di buku tulis beserta pertanyaannya, nanti difoto dikirim ke WA pribadi saya, oke? Nah, yang terakhir yakni muatan mata pelajaran IPA tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif, yakni peleburan antara sel telur dan sel kelamin jantan, kemudian dibuahi dengan cara melakukan penyerbukan. Nah, sekarang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa sih perkembangbiakan secara vegetatif itu? Nah, perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Misalnya di sini diperhatikan ada pohon pisang yang tumbuh. Di sini ada pohon pisang yang kecil. Nah, ini namanya perkembangbiakan secara vegetatif secara alami, tumbuh sendiri tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, vegetatif alami dapat terjadi dengan cara 7 cara. Yang pertama ada tunas. Nah, kemudian ada umbi lapis, yang ketiga ada umbi batang, yang keempat ada umbi akar, yang kelima ada geragi, yang keenam ada akar tinggal atau rizom, dan yang ketujuh ada spora. Tumbuhan jahe berkembang biak dengan akar tinggal atau rizom. Nah, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada tunas. Nah, pada tunas ini tumbuhan bisa disebut berkembang biak dengan tunas kalau tumbuhan induk tumbuh dan memunculkan tunas menjadi tumbuhan baru. Misalnya di sini ada cocor bebek, ada pohon pisang, kemudian ada pohon bambu. Selanjutnya ada umbi lapis. Nah, umbi lapis merupakan sejenis umbi yang berbentuk dari tumpukan pangkal yang tersusun rapat. Contohnya seperti bawang bombay dan bawang putih. Nah, ini adalah contohnya ada perkembangbiakan secara umbi lapis, yakni ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif secara umbi batang. Nah, umbi batang adalah tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Tanaman yang termasuk umbi batang adalah seperti ubi jalar, kentang, dan gadung. Nah, ini contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Ada ubi jalar, ada kentang, dan lain-lain. Selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif secara alami, yaitu dengan cara umbi akar. Nah, umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh menjadi tunas. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi akar, yakni ada wortel, ketela pohon, bunga dahlia, dan lain-lain. Nah, selanjutnya perkembangbiakan dengan cara geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar
di permukaan tanah. Tumbuhan baru dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Pada bagian yang menyentuh tanah akan tumbuh menjadi tunas yang berakar dan berdaun. Nah, contohnya seperti stroberi, arbei, dan lain-lain. Nah, selanjutnya perkembangbiakan vegetatif secara alami dengan akar tinggal atau rizom. Nah, ciri-ciri perkembangbiakan rizom atau akar tinggal yakni tumbuhannya berkembang dengan cara akar tinggal adalah tumbuhannya dipenuhi dengan ruas-ruas. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah lengkuas, jahe, kencur, temulawak, kunyit, dan lain-lain. Nah, selanjutnya spora. Nah, perkembangbiakan dengan cara spora ini biasanya terjadi pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Pada tumbuhan yang tidak memiliki biji, seperti tumbuhan paku, lumut, jamur, dan lain-lain. Nah, sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan yang pertama ada cangkok, yang kedua ada stek batang, yang ketiga ada stek daun, yang keempat ada merunduk, yang kelima ada tempel atau okulasi. Yang pertama ada cangkok. Nah, contoh tanaman dengan cara cangkok yakni mangga, rambutan, jambu, dan lain-lain yang biasanya memiliki batang yang sesungguhnya. Nah, cangkok itu apa sih? Nah, cangkok adalah suatu cara untuk memperbanyak tanaman dengan cara memotong dahan, seperti pada gambar, memotong dahan pohon, kemudian menanamnya ke dalam tanah hingga tumbuh akar. Jika akar sudah tumbuh, maka bisa dikatakan bahwa proses cangkok berhasil. Nah, seperti pada gambar ini. Selanjutnya ada stek batang. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara stek batang yakni seperti singkong, kamboja, hingga umbi batang. Stek batang merupakan salah satu metode yang paling sering dilakukan para petani karena memerlukan proses yang cukup sederhana. Untuk melakukannya, kamu bisa memotong bagian batang tumbuhan yang sudah berumur tua untuk ditanam menjadi akar dan tumbuhan yang baru. Nah, selanjutnya dengan cara stek daun. Nah, stek daun adalah cara perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan dengan menggunakan sebagian daun tanaman untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Nah, contohnya di sini ada lidah mertua, kemudian ada cocor bebek, sri rezeki, dan lain-lain. Nah, selanjutnya dengan cara merunduk. Merunduk adalah suatu teknik memperbanyak tanaman dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dalam tanah. Contohnya stroberi dan bougainville. Nah, selanjutnya ada tempel atau okulasi, merupakan salah satu cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dan batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga bersatu menjadi tanaman yang baru. Ini misalnya pada gambar. Nah, contohnya pada gambar ini. Nah, selanjutnya tugas kalian yakni kerjakan halaman 14 nomor 1 sampai 3, poin kerjakan nomor 1 sampai 3. Nanti ditulis di buku tulis beserta pertanyaannya, dikirim di WA pribadi saya, nggih. Nah, terima kasih dan tetap semangat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.